melakukan SDG. Jadi nanti di bus ini juga akan melakukan SDG yang kampus tersebut. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, bus ini absen terlebih dahulu. Sekarang hari apa masih ingat? Masih ingat sekarang adalah hari Senin. Oke, bus ini absen dahulu. Yang pertama ada Pramudia Yoga. Kemudian ada Puji Nurhalisa. Hadir. Rastini. Hadir. Kemudian yang keempat ada Rati. Hadir. Kemudian ada Rizky. Hadir. Dan terakhir adalah Windy. Oke, untuk hari ini di hari Senin kita akan membahas lagi tentang akuntansi perusahaan dagang. Karena kalian sudah di kelas 11, dulu di kelas 10 juga sudah pernah dapat mungkin bukan akuntansi dagang tetapi akuntansi jasa, tetapi sama ya untuk materinya ya, antara akuntansi jasa dengan akuntansi dagang. Jadi untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang memasukkan akun-akun ke dalam neraca saldo. Masih ingatkah kalian dengan siklus akuntansi perusahaan dagang? Masih ingat? Masih, yaitu dimulai dari analisis bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah membuat jurnal khusus. Dari jurnal khusus diposting ke buku besar. Dari buku besar membuat neraca saldo. Dari neraca saldo akan muncul jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yang akan kita bahas di hari ini. Kemudian tahap setelah jurnal penyesuaian itu adalah neraca lajur. Kemudian setelah neraca lajur membuat laporan keuangan. Setelah itu baru jurnal penutup dan jurnal kembali. Jadi diingat-ingat itu adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi terus ini tampilkan slide di depan. Silakan diperhatikan, sudah disiapkan bukunya masing-masing. Alat tulis, kemudian ya sekarang dikeluarkan dulu alat tulisnya. Sebelum kita masuk ke materi, saya tadi bilang akan melakukan SDG. Jadi guru itu suka melakukan SDG di awal dan di akhir. Jadi yang pertama akan berbeda dengan yang terakhir nanti. Ya, setuju ya? Kita lakukan SDG dulu ya. Melatih konsentrasi kalian. Jadi Guru Stidi akan bilang tepuk satu. Tahu tepuk satu? Kalau Guru Stidi bilang tepuk dua. Kalau bilang tepuk tiga. Gitu ya? Latih konsentrasi kalian. Oke, kita mulai? Oke. Tepuk satu. Ayo Sandi, kok tepuknya nggak nyampe, kenapa? Ada magnetnya kah? Ya udah bisa begini. Oke, kita mulai lagi. Tepuk dua. Satu. Ini apa? Tepuk satu. Kalian luar biasa. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang jurnal penyesuaian. Oke, sudah ketemu? Sudah. Jadi diingat kembali ya bahwa kalian sudah pernah belajar jurnal penyesuaian di kelas 10. Ya, tentang perlengkapan, kemudian ada beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, sampai yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Cuma untuk rekonsiliasi bank yang kita bahas di akuntansi dagang tidak mendetail seperti apa yang kalian pelajari di akuntansi keuangan. Ya, coba kalian sudah punya gambarannya.
jadi jurnal penyesuaian itu diharapkan mampu menganalisis jurnal penyesuaian mengenai persediaan barang dagang dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah menganalisis jurnal penyesuaian dengan membuka akun harga pokok penjualan dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis jurnal penyesuaian dengan membuka akun ikhtisar laba rugi. Kemudian selanjutnya menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet dengan benar. Kemudian membuat jurnal penyesuaian dengan benar. Jadi tahapan jurnal penyesuaian ini sangat penting. Sebelum kita membahas akun-akun apa saja yang harus disesuaikan, kita harus tahu alasannya. Kenapa sih harus dibuat jurnal penyesuaian? Ya, ngapain sih buat jurnal penyesuaian segala? Ya, kan kita tinggal menghitung. Di gudang itu tinggal berapa kita catat saja. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa ribet-ribet harus membuat jurnal penyesuaian? Ada yang tahu alasannya? Sherly mungkin tahu alasannya kenapa Sherly? Lupa ya? Jadi kenapa sih harus disesuaikan? Jadi kalau ada yang mau menjawab, nanti Guru Stini berikan SLM. Ya kan ada SLM tuh di Kopsis. Ya, ada yang bisa? Ada? Lupa Pak Bu. Ya itu jawaban yang paling tepat. Lupa Bu. Jadi kenapa sih harus disesuaikan? Karena memang di akhir periode itu masih ada beberapa akun yang harus disesuaikan. Kalau misalnya kenapa nggak dihitung aja di gudang masih berapa, tinggal kita masukkan dalam neraca saldo. Kenapa tidak seperti itu? Berarti kan kamu tidak tahu awalnya dari awal neraca saldonya sekian, kemudian di gudang sekian itu digunakan untuk apa saja? Ya, jadi kalau misalnya tidak ada jurnal penyesuaian, maka akan terjadi kesimpang siuran laporan keuangan. Di sini untuk jurnal penyesuaian itu digunakan saat pelaporan aset, kewajiban dan ekuitas pemilik yang tepat di neraca serta jumlah laba atau lebih bersih yang tepat di laporan laba rugi untuk periode berikutnya. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, karena kalian juga sudah pernah dapat ya materinya jurnal penyesuaian, jadi hanya satu terus ini yang mau menjelaskan, yaitu membuka akun harga pokok penjualan sama membuka akun ikhtisar laba rugi. Itu ketika kalian akan menyesuaikan persediaan. Ini nanti untuk penjelasannya akan dipecahkan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti terus ini akan membagi beberapa kelompok. Sebelum guru ini bagi, guru ini itu punya yang namanya LKPD. Jadi nanti ketika kamu berdiskusi, bagaimana sistem diskusinya nanti? Apakah saya harus mengambil kertas untuk mengerjakannya? Tidak ya. Jadi nanti guru ini akan membagi ini namanya LKPD. Sebenarnya guru punya dalam bentuk online, tapi kalau bentuk online nanti kan kamu bagaimana cara orang-orangnya. Jadi guru ini printkan dalam bentuk hard copy. Nanti akan guru ini kirim bentuk flipbooknya. Ya. Oke, untuk kelompok yang pertama. Kelompok pertama ini ada Sherly, Sandi, Puji, Gundari, Windy, dan Latifah. Ingat-ingat ya. Lalu sudah jelas, sudah terlihat. Silahkan berkelompok dengan anggotanya masing-masing. Nanti akan guru ini bagi materinya. Akan guru ini bagi apa yang harus kalian lakukan. Itu silahkan berkelompok. Untuk kelompok satu kelompoknya Sherly bahas tentang persediaan. Ya. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 6, kelompoknya Siti membahas tentang penyusutan aset tetap dan rekonsiliasi bank. Sekarang dulu dibagi dulu LKPD-nya. Satu kelompok
nyebut tabung, boleh ya? Ya. Padahal saya sudah nyambung 5 perangkat punya siapa aja. Silakan kalau misalnya mau di-scan, nanti materinya bisa ambil dari sini juga, biar tidak usah ke depan, terus dibagikan. Ini bisa kalian scan lewat HP-nya masing-masing. Oke, silakan dicoba di-scan, nanti materinya bisa. Udah bisa di-scan? Silakan melakukan diskusi. Kalau misalnya kelompok yang tidak paham, silakan ditanyakan ke guru ini. Kalau tidak berdasarkan neraca saldo ya, biasanya itu kan begini. Diketahui perlengkapan awal berapa, kemudian di gudang masih berapa. Jadi boleh kalau misalnya tidak melihat dari neraca saldo. Kalau misalnya melihat dari neraca saldo, silakan pilih yang sesi yang kamu pecahkan aja. Kamu bagian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan akun persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang. Terdapat 2 metode yang bisa digunakan untuk menghitung dan mencatat keseluruhan penyesuaian persediaan barang dagang, yaitu 1. Metode harga pokok penjualan atau HPP. Di dalam harga pokok penjualan tidak hanya akan menghitung persediaan barang saja. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sandi. Metode kedua yaitu metode pendekatan akun intisar laba rugi. Umumnya dari kelompok kami, kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya disampaikan oleh kelompok 1. Semoga kalian juga bisa mencatatnya nanti, karena kalau misalnya semua sudah presentasi, maka kamu akan mengumpulkan apa yang sudah diperoleh per masing-masing kelompok. Jadi nanti akun yang disesuaikan itu akan tetap menjadi satu gitu kalau semuanya sudah presentasi. Gitu ya. Yang lainnya harus lebih bagus lagi. Oke. Cukupkan presentasi dari kelompok 1 dan 2. Kalau semuanya kita presentasi sekarang, ini nanti waktunya tidak cukup. Jadi mari kita simpulkan akun persediaan barang dagang, karena kalian tahu untuk perusahaan dagang itu dia bergeraknya di bidang apa? Jual beli. Nah, jadi pasti ada yang namanya persediaan barang dagang. Jadi untuk menyesuaikan persediaan barang kelompok. Jadi untuk persediaan itu ketika akan kamu sesuaikan, itu bisa memilih kamu membuka akun intisar laba rugi ataukah membuka akun harga pokok penjualan. Jadi salah satu. Kemudian untuk kelompok 2 yang membahas tentang perlengkapan dan beban yang masih harus dibayar ya. Untuk perlengkapan itu nanti bisa memakai pendekatan neraca dan bisa memakai pendekatan laba rugi, tergantung bagaimana ayat sinar penyesuaiannya, bagaimana akun yang ada di neraca saldo. Kalau misalnya
akunnya itu perlengkapannya kok kosong, nama akunnya itu ada di beban perlengkapan, berarti kita pakai pendekatan laba rugi. Tapi kalau nominal nominalnya itu ada di perlengkapan, kita pakai pendekatan laba usaha. Dan untuk beban yang masih harus dibayar itu adalah beban yang menjadi tanggunganmu di bulan ini atau bulan kemarin tetapi masih belum kamu bayar. Oke? Sudah lelah? Belum? Sudah lapar? Oke, semangat. Makanya ini kan jam makan siang. Ya. Sebelum kita melakukan makan siang, mari kita tutup dengan ice drinking. Ya, ice drinkingnya berbeda dengan yang pertama tadi. Oke, kalau begini, untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian. Kalau ini tadi kan penilaian diskusi. Kalau minggu depan selain penilaian diskusi juga ada penilaian pengetahuan. Jadi dipersiapkan matang-matang untuk belajarnya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kursus ini akhiri, kursus ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada